Oke, starting. What up, guys? Ketemu lagi sama kalian punya guru, your teacher. Oke, kita akan membahas pelajaran hari ini tentang soal-soal yang udah Bapak kasih ke kalian, kayak udah kumpul ke Bapak, oke? Karena kita akan cek jawabannya, mana jawabannya yang tepat dan mana jawaban yang salah. Oke, itu kalian bersiap-siap, cek, ambil kalian punya pekerjaan, oke? Terus perhatikan baik-baik, oke? Karena Bapak nggak akan jelaskan dua kali. Bapak hanya jelaskan sekali aja ya. Terus kalian bisa pahami masing-masing. Oke, Bapak nggak akan ulangi dua kali. Kecuali kalau kalian nonton dua kali ya, itu berarti Bapak ulangi dua kali. Oke, nak? Sekarang perhatikan di sini. Sebelumnya ya, Bapak udah kasih soal-soal ini ke kalian. Ada 18 soal. Oke? Dan di sini tempat jawabannya. Oke? Tapi untuk sekarang kita akan bahas. Kita cuma nggak akan bahas gitu doang ya. Walaupun kita bahas, Bapak akan tetap kasih penjelasan. Dia punya penjelasannya gimana? Artinya kok kenapa bisa jawaban A, B, atau C, atau D? Itu akan kita perdalam. Oke? Dan untuk hari ini Bapak tidak sendiri. Oke, Bapak akan diperbantukan oleh oke, Fat Colorado. Oke, kalau misalnya kalian ke Google, oke, kalian tulis pet ya, PHET, oke, bukan pet piaraan ya, pakai hana, pet. Nah, di sini banyak banget apa sih namanya? Banyak banget dia punya simulasi dalam pelajaran apapun, bukan cuma kimia doang ya. Ada biologi, ada fisika, ada math yang bisa kalian pakai dan itu sangat berguna banget. Oke, for all you teachers out there, okay, you can use this. It's really useful. Oke, nah, sekarang kita bakal mulai. Oke. Sebelumnya Bapak kasih tahu soal-soal ini Bapak akan kasih di link di bawah. Siap. Kalian bisa download dari link di bawah ini. Eits. Oke, YouTuber Bapak belum ya, nak? Nah, itulah ya. Oke, guru-guru yang punya mimpi. Oke, nah. Sekarang kita akan masuk ke soal ini. Oke, jangan lupa kalau misalnya ada yang mau soalnya, silakan ambil linknya di bawah. Number 1. Oke. Membuat sandwich keju dapat diwakili oleh persamaan kimia berikut. R itu sebagai roti dan K itu sebagai keju. Oke. Dengan rumus sandwich 2R tambah K artinya 2 roti tambah keju menjadi R2K. Seperti apa sandwich yang akan terbentuk? Oke, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Oke, lihat perhatian soal ini dibilang apa? Kita butuh 2 roti, 1 keju. Otomatis di sini minimal rotinya harus 2 dong. Oke, C dan D kita pasti sudah tahu jawabannya. Itu pasti salah. Kenapa bisa salah? Oke, pasti salah. Pemeng. Oke. Ya aduh, my god. Oke, spell check. Salah. Kenapa? Karena roti dia di sini cuma 1. Ini kan kita turun rumusnya kan 2R tambah K kan. Jadi R2K. Berarti 2 roti sama 1 keju. Kita butuh berarti berapa roti? Minimal itu harus 2 rotinya. Oke? Makanya choice kalau misalnya kita tulis antara A sama B dong. Loh, kok A sama B mirip-mirip? Tapi kita zoom dulu. Oke? Bapak zoom, kalian lihat antara A dan B, walaupun kelihatan hampir mirip, rotinya 2, iya benar. Tetapi ada perbedaan. Lihat yang B, lihat kejunya ada berapa? Tarang. Oke lah, lihat kejunya tuh ada 2 di situ. Oke, ada 2 lapis, walaupun nggak kelihatan, tapi di sini tuh kelihatan banget ya, kejunya tuh ada 2 keju. Oh my god, jelek banget. Ya, oke, ada 2 kejunya. Berbeda dengan yang di sini. Di sini kejunya berapa? Kejunya ada 1. Jadi 2 roti 1 keju. Makanya jawaban yang tidak tepat itu pasti yang B. Nah, oleh sebab itu ya, jawaban yang pasti, jawaban yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku adalah apa, nak? Adalah yang bentar. Bisa dikurangi dia punya. Oke. Jawaban yang benar adalah jawaban yang apa? Yang A. Ya, 2 roti, 1 keju R, 2K. Oke, itu yang nomor 1. Bapak rasa ini gampang banget. Nah, yang khusus itu yang di bawah. Tapi ya, namanya soal harus kita bahas. Next. Oke, coba kita lihat. Untuk soal yang kedua. Untuk yang soal yang kedua, dia gini.
Membuat sandwich keju dapat diwakili oleh persamaan kimia berikut. R sebagai roti dan K sebagai keju. Rumusnya seperti ini. R2 tambah 2K menjadi 2RK. Oke, harus kalian tahu. Nah, R2 itu berbeda sama 2R. Kalau misalnya kita lihat soal sebelumnya, lihat di sini. Oh my goodness. Kita pakai beda color ya. Kita pakai color yang beda supaya kita bisa beda. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini 2R itu lambangnya seperti ini. Aduh, nak, Bapak nggak punya writing pen ya. Ini cuma pakai mouse. Jadi ntar maklumi ya. Belum ada dana. Oke, nah. Sini 2R sama R2. Itu aturannya itu dalam kimia itu berbeda. Oke? Kalau misalnya 2R itu artinya apa? 2R itu artinya itu ada, contohnya roti, itu adalah roti itu yang dua terpisah. Contohnya R, 2R, 2R, oh Tuhan. Nah ini aja lah ya. 2R itu artinya adalah ada R sama R. Oke, nah kalau misalnya Bapak kasih itu dalam kimia, ya. Contohnya kalau misalnya Bapak ganti R itu sama, let's say, oksigen. Kalau misalnya 2R atau 2O itu artinya berarti adalah oksigen sama oksigen. Nah, berbeda sama R2. R2 artinya apa? Kalau misalnya R2 itu artinya si R itu nggak terpisah. R ini ya itu nempel satu dengan yang lain. Bapak bisa kasih contoh. Contohnya apa sih? Contohnya kalau molekul O2. O2 artinya apa? Ada molekul oksigen yang berikatan, oke nak, secara apa sih ini? Kovalen dengan oksigen yang lain. Itu berarti nyambung. Oke? Harus kalian tahu nak. Kayak ada mata ya, mata mulut terus kasih smile di sini. Oke? Artinya itu bedanya 2R sama R2. Kalau 2R berarti itu ada dua roti yang terpisah secara berbeda. Kalau R2 itu berarti dia nempel. Ibarat dia kalau misalnya di kimia, contohnya oksigen, 2O itu artinya adalah O sama O berdiri sendiri, sedangkan O2, oke, itu artinya apa? Artinya itu oksigen sama oksigen satu itu nyatu nempel. Oke, seperti apa sandwich yang terbentuk? Sandwich yang terbentuk itu ada 2RK. 2RK itu artinya apa? Artinya tuh pasti terdiri akan menjadi itu 2 roti keju. Oke, nah dan kita lihat di sini. 2RK ini berbeda sama R2K. Oke, lihat di sini nak, kalau misalnya ada hurufnya kecil sama besar, yang di depan sama di belakang. Kalau misalnya yang di depan ini, angka-angka yang di depan itu kita kenal sebagai yang namanya koefisien. Itu angka yang di depan, ya. Itu menunjukkan dia punya jumlah. Sedangkan kalau misalnya yang kecil-kecil, R2 yang ada di depan terus yang lebih kecil, itu nunjukin bahwa mereka itu nyatu. Ya, jadi jangan sampai salah. 2RK beda sama R2K2, itu salah. Itu beda banget. 2RK itunya berarti terdiri dari apa dong? Kan RK adalah roti sama keju. Jadi aturannya itu harus ada roti. Tereng, ini contoh roti ya. Oke, sama ini ada lembaran keju. Aturannya ini lembaran keju. Nah, oke. Terus sama apa? Kan ada 2. Roti lembaran keju berarti, sorry nah, ini jelek banget. Oke, ini ada roti. Oke. Ganti warna. Sebentar. Sabar. Oke, wait a minute. Ganti warna di mana ya? Oh, line color. Oke, Bapak buat roti. Contoh di roti, RK. Roti. Oke, nah, yang dilapisi sama siapa? Sama keju. Lihat keju. Oke. Oke. Itu berarti ada apa? Ada satu roti keju, tetapi jumlahnya ada berapa? Ada 2. Kalau misalnya ada 2, berarti lagi Bapak buat roti. Ada 1 roti. Oke, sama dia punya keju. Oke, lihat keju. Ini enggak keju ya. Oke, nah keju. Oke. Berarti ada 1 roti sama keju. 2RK, roti keju. Loh, Pak, pilihannya mana? Oke, nah, pilihan yang mana dong? Nah, tapi kita harus tahu, aturan itu hasil air tuh kita harus punya 2 RK. Jadi RK itu yang jumlahnya 2, roti keju yang jumlahnya 2.
Tapi kok di sini nggak ada yang jumlahnya 2. Nah, aturannya nak, sebenarnya, oke, the truth, jawabannya itu ada. Yaitu yang mana? Jawaban itu adalah yang mana? Yang D. Tapi bedanya di D itu dia cuma taruh doang, dia punya rumus. Nah, nggak tambah ini. Ya, ada tuh 2 R roti keju. 2 roti keju. Nah, apakah ini salah Pak? Kok nggak ditaruh 2? Sebenarnya nggak salah, nah. Oke, dia kan cuma tanya seperti apa sandwich yang terbentuk, bukan berapa jenis jumlahnya. Kita tahu, jenis jumlahnya itu pasti akan 2 terbentuknya. Oke, tetapi seperti apa sandwich yang terbentuk? Ya pasti seperti ini, roti sama keju. RK, roti keju. Oke, sebanyak 2. Makanya jawaban yang benar adalah D. Nah, itulah untuk jawaban nomor 2. Nggak tahu kalian udah nomor 2 udah berapa salahnya nih. Jangan-jangan masih salah semua lagi. Oke, terus next, nomor 3. Membuat sandwich keju dapat diwakili oleh persamaan kimia berikut. R sama dengan roti, K sama dengan keju. 2R tambah K itu jadinya apa? R 2K. Oke, 2R itu melambangkan apa? Oke, coba kita lihat contoh di sini ya. Kita cek-cek dulu. Oke, sandwich. Oke, custom ya. R, apa sih Bapak lupa? 2R tambah K. 2R tambah K berarti apa? Kita punya resepnya. Rotinya 1, 2. Kita lihat bentuknya ya. Dia agak berubah-ubah di sini. Oh, Bapak kasih zoom deh biar semua jelas. Teneng. Oh, nggak bisa nak ya. Dia punya maksimal seperti itu. Oke, lihat rotinya 2 dengan keju yang jumlahnya 1. Ting. Oke, 2RK. Ya, 2RK. Nah, ini kalian bisa pakai ini sangat berguna banget. Oke. 2R itu artinya apa? Oke, apakah 2R itu menambahkan A? 2 roti yang saling menempel. B. 2 salah. Oh ya, B. 2 roti yang terpisah. Oke, nah ini tulisan ya, dia punya ini gambar, dia punya penjelasan di bawah ya, jangan kalian salah lihat. A. 2 roti. B. 2 roti terpisah. C. 2 paket roti. Oke. Dan D. 1 paket atau D. 1 paket roti dan 1 tempelan roti. Ini yang D itu agak lucu ya, dan nggak mungkin itu jawabannya. Next, Bapak udah bilang sebelumnya 2R beda. Ya di sini Bapak udah bilang ya, 2R sama R2 itu berbeda. Kalau 2R berarti ada R roti yang berdiri sendiri-sendiri. Ya contohnya oksigen 2O berarti oksigen sama oksigen itu sendiri. R2 itu artinya apa? R yang saling bareng. Contohnya kalau misalnya oksigen tuh oksigen O2, oksigen tuh yang bareng oksigen yang lain tuh dalam satu ikatan. Oke. Dan pasti kita langsung tahu jawaban yang mana. Jawabannya pasti adalah, ini gampang banget ya. Tahu 2 potong, salah, bukan anak. 2 potong yang roti, 2 potong roti yang saling terpisah. Kenapa? Karena ini 2R. Beda, kalau misalnya R2, itu jawabannya A. Ini nak, ini 2. My goodness. Coba Bapak kasih tebal sedikit dia punya ini ya. Nah, kalau ini, kita tahu ini pas 2R. Tadadang. Oke, kalau yang ini itu adalah R2. Aduh, ada yang mau sumbang writing pad. Nah, oke. R2. Oke, R2, 2R. Nah, inilah dia. Oke, bedanya. Makanya jawaban yang benar untuk nomor 3 itu adalah B. Ya, oke, Bapak rasa itu gempeng banget ya. Gempeng digit. Oke. Next, nomor 4. Baru dijelasin muncul dia. Membuat sandwich keju dapat diwakili oleh persamaan kimia berikut. Sama kayak soal sebelumnya. R sama dengan roti. K sama dengan keju. R2 tambah K2 itu jadi 2RK. R2 itu melambangkan apa? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Apa? Oke, nah langsung aja jawabannya. Oke, nomor 4 itu fix. Jawabannya itu adalah
Ya, 2R sama R2 itu berbeda. Kalau misalnya 2R seperti ini, R2 itu berarti menempel. Oke, lihat di sini. 2R terpisah, R2 berarti nempel. 2R terpisah, itulah ya. You get the point. Oke, berarti yang nomor 4, ya langsung ketahuan ya dari sebelumnya kita udah bahas. R2 itu adalah 2 potong roti yang saling menempel. Ini dia. Tarang. Pamparam pam. Ya, Bapak buat love tapi hancur, nggak jadi ya. Oke, R2. Next. Oke. Bapak rasa ini simple-simple banget. Nah, soalnya ini baru introduction. Oke, susah-susah nanti kalian dilihatin soal. Oke, baca di buku makan. Oke, next. Nomor 5. Number 5. Menu. Nah, menu di Chemistry Cafe. Le Cafe, Le Chemistry. Oke. Menu di Chemistry Cafe menunjukkan rumus sandwich. RDG2K. RDG2K. Oke. RDG2K artinya roti, daging 2, sama keju. Terdiri dari apa sandwich tersebut? Oke, nah ini gampang banget. RDGK. R cuma tulis satu apa? Roti. DG artinya apa? Kepingan dari apa, nak? Daging. K itu adalah keju. Oke, kenapa? Bisa nak dalam nanti kita kan kimia kan kayak Fe, besi ya, Cl, C besar, L kecil ya. Kalau kalian lihat ini adalah DG, ini cuma contoh ya, nak ya. Ini simulasi biar supaya kalian bisa lebih dalam lagi. Oke? Ya, kenapa Bapak kasih yang pertama itu tentang resep? Ya, karena nanti itu stoikiometri itu simple. Itu tuh sama banget kayak kita bikin suatu resep. Resep bikin sandwich, ya. Oke, dia punya terdiri dari apa aja sih bahan-bahannya? Oke, itu sama persis. Stoikiometri itu sama persis. Itu adalah resep, tapi resep dari reaksi kimia. Oke, RDGK, roti, daging 2, keju. Rotinya kita butuh berapa, nak? Butuh 1. Langsung ketahuan jawabannya itu adalah apa? B. Ya, B. Ini jawabannya. 1 potong roti, 2 potong daging, 1 potong keju. Jadi langsung kena ya di sini. Ketutupan dia punya answer. Bentar. 1 potong roti, 2 potong daging, 1 potong keju. Kita biasa pakai aplikasi. 1 potong roti, 2 potong daging, dan ini udah ada nih. 1 potong keju. Jadi kayak gimana? Jadi kayak aneh kayak gini. Oke? Kalau kalian buka aplikasinya sendiri di rumah ya itu bakal lebih kelihatan nih kayak kecil-kecil. Oke? Ya, di situ. RDGK roti, daging sama keju. Next. Nomor 6. Menu di Chemistry Cafe menyajikan sandwich yang terdiri dari 3 potong roti, 1 daging, dan 2 keju. Apa rumus sandwich tersebut? 3 potong roti, 1 daging, dan 2 keju. Oke, ini soal gampang-gampang ya. Oke. Nah, 3 potong roti, 1 daging, dan 2 keju. Berarti apa? R-nya itu harus berapa? Rotinya harus 3. Oke. Kemudian dagingnya 1. Daging dia punya singkatan DG. Dan 2 keju. Apa? K yang jumlahnya 2. Oke, berarti mana jawabannya? R3 DG2 DGK2, R3 DGK2, R3 DGK2, R3 DG. Oke, jawabannya adalah C. Ya, ini simple banget. Oke, itu ini masih opening, masih introduction. Ya, oke. Ya. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini udah agak lebih gimana ya? Oke, lihat. Ini harus pakai aplikasi nih kita buat biar supaya kita dapat jawabannya. Jadi nomor 7. Pemilik Chemistry Cafe, le Café Chemistry, il se rend tous des roti, kehabisan roti, dia pergi ke toko roti sebelah,
untuk membeli roti satu paket. Roti isi 33 potong. Oke, begini nak. Pemilik chemistry cafe kehabisan roti. Dia pergi ke toko roti sebelah. Oke, berarti toko rotinya itu cuma sebelah rumah. Oke, bagus lah ya. Oke, nggak apa-apa lah social distancing cuma di sebelah cafe ya. Jadi nggak apa-apa ya dia pergi-pergi. Oke, membeli roti satu paket dengan isi 33 potong. Oh, unik-unik juga yang tukang jual roti ya. Biasa tuh jual roti itu satu lusin. Oke. 2 lusin satu paket, ini 33 potong. Oke, berarti cukup unik dia punya perhitungan ya. Kemudian dia menjual 2 sandwich. Oke. Dia membeli satu paket roti isi 33 potong. Dia punya roti 33 potong. Kemudian dia menjual 12 sandwich. Sandwichnya berapa nak? 12. Yang masing-masing membutuhkan 2 potong roti. Berapa banyak roti yang tersisa? Oke, kita lihat bagaimana gini nak. 33 potong roti. Kemudian dia menjual 12 sandwich. Yang masing-masing sandwich itu butuh 2 potong roti. Oke? Kita coba bikin rumusnya ya. Oke? Lihat di sini. Dia harus bikin sandwich, oke, yang terdiri dari berapa nak? Berapa roti? Oh, oke, berarti dia punya daging sama keju, kita bisa terserah ya, kita ganti mau berapa aja juga. Nggak apa-apa, it's not the apa-apa, oke? Kita lihat di sini. Oke, tunggu Bapak cek ya. Siapa tahu bisa di zoom kalau misalnya di apa sih namanya? Google. Oke, let's check. Bentar. Kalau nggak bisa di zoom ya itulah. Oke, kita tadang. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oke, ternyata emang nggak bisa. Oh, man. Gak apa-apa lah ya, nanti kalian coba sendiri di rumah. Oke. Chemistry cafe ya. Masing-masing butuhkan butuh 2 potong roti. Berarti kita roti, Bapak kasih berapa? 1, 2. Oke, roti sama keju berapa? Oh, Bapak kasih terserah lah ya. 1 roti, 1 keju. Oke, paket hemat nak ya. Paket siswa. 2 roti. Saya nggak tahu deh, zaman saya ada paket siswa atau enggak zaman Bapak dulu ya waktu jadi siswa kalian dulu ada dulu nah. Kalau misalnya kafe jual paket siswa, ini lebih murah. Ini paket siswa 2 roti. Kita cuma butuh 2 roti sih, tapi Bapak tambahin keju sama daging biar nggak hambar. 2 roti. Oke, lihat lagi 2 roti, 2 potong roti. Tapi si bapaknya, si chemistry cafe owner, dia punya roti ada 33 potong. Kemudian dia menjual 12 sandwich yang masing-masing membutuhkan 2 potong roti. Oke, berarti kalau misalnya Bapak akan bikin sandwich di sini, ini dia punya produk. Oke, look at this. This is the product. Bapak butuh berapa? 12. Otomatis di sini ya. Kalau misalnya Bapak butuh 12, Bapak bisa naikin sampai 1 di sini kan Bapak punya 33. Ya, nah. Cuma cukup sampai 8. Ya, nggak bisa. Ya, paling maksimal. Oh, oke. Nggak apa-apa, nak. Ya. Nah, bahas kayak gini aja. Oke, gini. 33 potong roti. Oke. Dan dia menjual 12 sandwich. Oke. Aduh, Tuhan. Bagaimana Bapak mau kerja ini pakai mouse? Terus begini. Oke. Nah, roti 12 sandwich. Oke, kita lihat ini satu sandwich itu terdiri dari 2 roti, 2R. Oke, simple. Berarti satu sandwich terdiri dari 2 roti, 2R. Berarti kalau misalnya Bapak punya 12 sandwich, oke, 12S ya, sandwich. Ini 1S sandwich. Oke. Otomatis roti yang akan Bapak butuh ada berapa? Oke, semua teriak. 1, 2, 3. Ya, masih 24 roti bread. Oke. 24 roti. Berarti kalau misalnya Bapak punya 33 roti, berapa roti yang Bapak punya sisa? Itu ya adalah 33. Kita kurangi sama 24. Oke, jawabannya ada berapa? Oke, kita kurang berapa ya, Naya? Aduh, math Bapak kacau.
Jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, 9. Oke, 33 kurang 24. Jumlahnya adalah 9. Otomatis pasti kalau misalnya dia bikin 12 sandwich, dia punya 33 potong, pasti akan kepake untuk 12 sandwich itu adalah 24 roti. Kalau 24 roti, pasti roti yang tersisa itu adalah 9. Oke, gampang. Oke.